itu kecil pengulangannya. Oke. Karena dia sadar resikonya besar. Nah, kenapa pengguna narkotika dijebloskan ke penjara bareng bandar narkoba? Nah, ini memang misteri yang menurut saya aneh sekali. Karena itu logika simpel, jangan temukan demand ke supply, tapi tetap terjadi karena kecenderungannya kita ya, war on drugs, perang terhadap narkotika itu adalah mengejar pengguna, penyalahguna, bukan kepada industrinya. Sehingga persentase yang ditangkap sebagian besar itu adalah penyalahguna. Welcome to the Open Mind Podcast. Telah hadir bersama kita hari ini Bung Leo Sudaryono, kriminologi dari Australian National University, yang akan membahas mengenai persoalan masalah penjara. Bung Leo, apa sih bedanya penjara dengan lapas? Dan kira-kira apa maksudnya penjara itu dihadirkan dalam rangka menghukum terpidana? Dan apakah masih relevan penjara itu dihadirkan terkait dengan penghukuman bagi para pelaku tindak pidana, khususnya di Indonesia? Selamat sore Mas Rahman, ini pertanyaan pendek tapi dalam dan panjang. Nah, sebenarnya ini persoalan istilah antara penjara dengan lembaga pemasyarakatan. Penjara adalah warisan istilah zaman Belanda yang kemudian sejak tahun 60 dirubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Harapannya lebih humanis. Lebih humanis. Harapannya lebih manusiawi, mengembalikan narapidana kembali ke masyarakat. Maka pakai istilah pemasyarakatan, mengembalikan narapidana ke masyarakatan. Nah, dari segi ide, dari segi konsep, filosofi. Tetapi pada prakteknya mungkin orang akan melihat bahwa kondisinya belum tentu berubah. Dalam artian kondisi penjara seperti itu, kondisi lapas ya mungkin justru semakin buruk saat ini. Salah satu penyebabnya adalah karena overcrowding. Jadi overkapasitas. Overcrowding yang lebih tepat istilahnya. Overcrowding artinya jumlah penghuni melebihi kapasitas atau over dari kapasitas yang ada. Ya, jadi kita pakai istilah overcrowding sehingga menyebabkan fungsi-fungsi dasar dari penjara itu tidak bisa dilaksanakan. Fungsi dasarnya apa? Memenuhi hak dasar manusia untuk dapat gizi yang cukup, perlindungan yang cukup, supaya tidak meninggal kebakaran kemarin di lapas Tangerang. Kemudian hak-hak dasar lainnya itu juga harus terpenuhi, ya. Air bersih, kesehatan, itu adalah prinsip dasar dari pemasyarakatan. Karena dalam pidana penjara, ya, hakim saat menjatuhkan pemjaraan, satu-satunya hak dasar yang dicabut adalah kemerdekaan bergerak, freedom of movement. Ya, hak-hak dasar yang lain itu tidak dicabut, tidak diutak-atik. Berarti konsep lapas di Indonesia gagal? Dalam prakteknya itu tidak berhasil dengan efektif. Banyak kelemahan, banyak persoalan karena overcrowding itu. Penyebab apa yang menjadi faktor penentu sehingga penjara ataupun lapas dalam istilah lainnya dinyatakan overcrowding, bahkan tidak bisa memenuhi hal-hal positif dan normatif yang disampaikan oleh Bung Leo tadi? Pertama, karena KUHP kita, seperti kata Prof. Barda, itu 96% hukumannya adalah pidana penjara. Ya, ini adalah criminal code yang dibentuk tahun 1800-an, masih mengutamakan penjara sampai sekarang. Sehingga akibatnya hampir seluruh tindak pidana di Indonesia itu berujung ke penjara. Itu menyebabkan overcrowding. Oh, jadi masalahnya salah kaprah politik pemidanaan. Politik pemidanaan kita gagal. Sehingga penjara ini korban dari politik pemidanaan yang salah kaprah tersebut. Iya, yang gagal meredefinisi bentuk penghukuman yang tepat. Iya. Saya pernah membaca hasil salah satu kajian bahwa dari ICJR kalau tidak salah, tahun 2018, di situ disebutkan sejak 98 sampai 2019 ada penambahan perbuatan pidana sebanyak 1.600 kurang lebih. Hobi sekali orang Indonesia ini mempidanakan suatu perbuatan yang tidak perlu dipidanakan, terutama bagi para pembuat hukum. Kenapa itu bisa terjadi, Bung? Jadi itu adalah ilusi kita dengan menganggap bahwa tertib masyarakat, order di masyarakat itu bisa ditegakkan dengan cara mengancam pidana. Ya. Kalau diancamkan, masyarakat akan tertib. Ya. Tertib hukum akan bisa ditegakkan. Padahal
ada bentuk-bentuk lain, cara lain non-penal, non-penghukuman. Tetapi salah kaprah nih sejak reformasi, yang digenjot itu adalah kriminalisasi. 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 Jadi jika ada perbuatan yang itu masuk kategori pidana, wajib dipenjarakan. Bahkan setiap ada pelanggaran, bahkan misalnya ada perbuatan yang dulu merupakan kesalahan administratif kemudian menjadi tindak pidana. Misalnya kesalahan prosedur dalam memusnahkan dokumen negara. Dulu itu sanksinya administratif, sekarang menjadi sanksi pidana. Jadi dikonversikan menjadi pidana. Itu yang kemudian jumlahnya meledak menjadi 1.600. Kalau begitu bisa diasumsikan dengan situasi yang ada sekarang, penjara itu malahan bukan bisa memasyarakat kembali si terpidana, bahkan bisa menambah perbuatan pidana sendiri. Betul. Artinya yang masuk itu sebelumnya tidak ahli dalam berbuat, kemudian setelah masuk dia belajar semacam sekolah tersendiri untuk berbuat kriminal. Apakah bisa ditafsirkan begitu penjara sekarang? Persis. Jadi seseorang misalnya berjudi, barang bukti dia judi ya, dia tukang becak, dia berjudi, barang buktinya 50.000, dia dipenjara 9 bulan. Ini mengakibatkan keluarga menjadi miskin, kemudian menyebabkan dia berhutang. Ya, jadi secara ekonomi dia terpuruk. Kemudian yang kedua, dia belajar kejahatan di dalam. Dia tahu ternyata ada cara lain untuk mendapatkan uang di masyarakat. Ya, ada transmission of crime. Kemudian yang ketiga adalah dia masuk ke dalam network of crime. Dia jadi tahu, oh kalau saya nyuri motor itu lebih cepat dapatnya dan saya tahu saya harus jual ke siapa. Itu dipelajari di dalam. Pada saat saya keluar 9 bulan kemudian karena saya main judi 50.000 itu, ya, saya punya hutang 4 juta rupiah. Ya. Istri saya sudah minta cerai, anak saya putus sekolah. Ya, saya berhadapan dengan hutang dan yang harus saya lakukan, orang nggak percaya saya, ya, karena saya mantan napi. Kemudian masuklah saya kepada jaringan kejahatan. Jadi orang keluar dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada masuk. Padahal bagi penjudi, ya, kecuali bandar ya, pelaku perjudian kan, perjudian itu ada 2 pasal, yang menyelenggarakan sama bandar dan yang kemudian bermain. Nah, bagi mereka ini ada bentuk-bentuk hukuman lain yang lebih menjerakan, kerja sosial, sanksi administratif, ya. Nggak usah kemudian dipenjara, justru keluarganya kondisinya lebih terpuruk. Dia akan lebih termiskinkan dan keluarnya akan lebih buruk. Nah, tapi ini kan nggak terpikirkan tahun 1800 pada saat penjajah Belanda membuat tindak pidana, menyusun tindak pidana. Nah, harusnya itu udah diredefinisi ulang sekarang. Ini berarti sudah seperti lingkaran setan? Betul. Model... Ya, setan pun mungkin keberatan, karena ini sudah terlalu parah gitu loh. Saya nggak tanggung jawab kata setan, ini manusia kan. Ya, pemerintah di hampir di semua periode itu gagal kemudian merumuskan pidana. Selalu ditunda. Merumuskan KUHP yang baru dan akibatnya begini. Menurut Bung Leo, apa upaya-upaya taktis untuk memutus lingkaran setan terkait dengan politik pemidanaan dan pemenjaraan seperti ini? Yang paling mudah ya, sekarang kan kita sedang merumuskan konsep KUHP yang baru. Ya, tolong diperkuat pidana kerja sosial. Ya, pidana kerja sosial itu bisa diberikan hakim kalau dia akan menjatuhkan 6 bulan penjara. Kita minta supaya naik 12 bulan penjara, supaya orang itu tidak harus dipenjara. Karena sekarang ini jumlah orang yang dipenjara sampai 12 bulan itu cukup banyak. Hukuman 1 sampai 12 bulan? Iya, 4 sampai 12 bulan. 4 sampai 12 bulan. Jarang orang dihukum di bawah 4 bulan, karena biasanya potong tahanan itu udah 4 bulan. Yeah. Nah, kalau kemudian ini bisa diberikan, itu luar biasa pengaruhnya ke overcrowding. 1, ya. Jadi maksimalkan konsep pidana kerja sosial yang sekarang ada. Masyarakat tuh juga senang melihat narapidana kerja di tepi jalan bersih-bersih. Mereka akan lihat ini hukuman yang pas. Narapidana juga nggak harus kemudian kehilangan nafkah. Pencarian dia tetap bisa kerja. Bisa berinteraksi dengan keluarga. Bisa berinteraksi dengan keluarga. Bisa pulang ke rumah. Pulang ke rumah, menafkahi istri dan segala macam. Jadi tidak harus pecah karena persentase perceraian setelah 2 tahun itu tinggi. Jadi hilangnya kemerdekaan itu dampaknya luar biasa. Multiply ke keluarga, ke ekonomi, ke negara juga. Karena bebannya berat. 1, kerja sosial. Yang kedua, hendaknya untuk pengguna narkotika,
atau kejahatan-kejahatan tanpa korban, itu janganlah dipenjara. Atau kalaupun dipidana penjara, pelaksanaan pidananya itu di lapas terbuka. Di situ mereka kerja di pertanian, mereka kerja di bakery, mereka belajar, mereka melakukan sesuatu yang produktif. Kenapa? Karena kalau ditaruh di dalam penjara, kumpul sama bandar narkoba. Ya, orang yang kecanduan kumpul bandar narkoba, jadilah itu pasarnya kan, peredarannya. Naik kelas ya Pak? Naik kelas, lalu yang kedua itu memancing pasar kan, yang supply ada, yang demand ada, yang mau jual narkoba ada, yang mau beli ada. Kalau kita taruh pengguna narkoba di dalam penjara, nah harusnya dipisahkan, jangan dikumpulkan antara bandar sama pengguna tuh dipisahkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu Bung Leo? Kalau toh itu malahan sudah bisa diprediksikan dan dipahami, kalau kumpul pengguna sama bandar bisa malahan tambah. Jadi Itu kan simpel kan sebenarnya logikanya kan, iya, harusnya itu kan nggak- logika tidak berat-berat banget untuk menafsirkan. nggak kompleks. Apalagi pemahaman secara umum ketika orang masuk penjara, tidak bisa penjara itu seperti konsep normatif yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dalam konsep yang disebutkan tadi, lembaga pemasyarakatan. Iya. Atau mungkin malahan sudah ada penelitian bahwa setelah orang keluar penjara mengulanginya lagi lebih tinggi yang disebut residivis itu. Iya, jadi kemungkinan orang itu mengulangi kalau dia di penjara itu lebih tinggi daripada misalnya dia dipidana bersyarat. Karena ada pidana bersyarat pasal 14. Iya, tidak harus langsung dijebloskan. Tidak harus, dia dikasih periode 2 tahun, kamu ngulangi lagi, Iya, iya. itu masuk penjara. Baru kena. Itu kecil pengulangannya, Oke. karena dia sadar resikonya besar. Nah, kenapa pengguna narkotika dijebloskan ke penjara bareng bandar narkoba? Nah, ini memang misteri yang menurut saya aneh sekali. Karena itu logika simpel, jangan temukan demand ke supply, tapi tetap terjadi karena kecenderungannya kita ya, war on drugs, perang terhadap narkotika itu adalah mengejar pengguna, penyalahguna, bukan kepada industrinya. Sehingga persentase yang ditangkap sebagian besar itu adalah penyalahguna. Pengguna. Iya, pengguna itu kan ada kategorinya, penyalahguna, pengguna, terus korban penyalahgunaan. Tapi semuanya kategorinya sama itu. Pengguna. Iya, pengguna. Nah, jadi harusnya dipisah, ya diletakkan di lapas terbuka. Tapi pengaturannya itu belum ada sampai sekarang. Dia harusnya dikategorikan sebagai korban. Korban, sebagai korban. Dan harusnya diletakkan di pusat rehabilitasi, kemudian di lembaga institusi wajib lapor, ya, di mana mereka misalnya setiap minggu wajib melaporkan dan dites. Kalau sekarang penyalahguna itu pasti kebanyakan malah pasti ditersangkakan, dijebloskan ke penjara Pasti. dan kumpul sama bandar-bandar itu. Kumpul sama bandar. Dan jumlahnya itu hampir 51% dari jumlah penghuni penjara di Indonesia. Luar biasa Bung Leo. Iya, Penyalahguna narkoba itu mengisi kapasitas dari seluruh penjara di Indonesia. iya. Dan itu tidak ada solusi apapun kecuali memasukkan mereka ke penjara. Bisa. Tapi ini memang butuh politik pemidanaan yang berubah. Jadi statement Bapak Presiden Jokowi mengenai perang terhadap narkotika itu bukan berarti yang ditangkapi adalah penyalahguna, tapi kemudian pada bandar, pada jaringannya gitu. Targetnya dirubah terhadap orang yang menyalahgunakan atau konsumsi pribadi, pendekatannya kesehatan, pendekatannya rehabilitasi. Nah, tapi kan memang dari segi angka lebih mudah menangkap penyalahguna ini kan, seperti orang perokok itu lebih mudah nangkapnya daripada orang jualan rokok kan gitu. Oke. Nah, jadi Sebelum RUU KUHP itu ditetapkan oleh para pembuat undang-undang dalam hal ini DPR, itu apa yang bisa dilakukan? Karena kalau menunggu itu kan sampai sekarang belum selesai tuh RUU KUHP yang baru, yang katanya mencerminkan nilai-nilai Indonesia. Itu dalam mengisi waktu itu yang terjadi dalam konteks bagaimana memperbaiki situasi yang terjadi di penjara itu bagaimana menurut Bung Leo? ada jadi komitmen dari pemerintah dan DPR dari Balik adalah tahun ini KUHP dan Undang-Undang Pemasyarakatan akan disahkan. Jadi ada Tahun ini dijamin oleh pemerintah dan DPR akan disahkan. Dijamin oleh pemerintah dan disetujui oleh Balik DPR. Jadi akan melanjutkan pasal-pasal yang dianggap kontroversial, dan terhadap pasal-pasal itu jumlahnya belasan. Ada 3 langkah yang akan diambil. Yang pertama, drop sama sekali. Jadi kemarin itu kan yang ramai misalnya
penggelandangan, kemudian hewan ternak memasuki lahan tetangga. Trespass, ya. Nah, itu dibatalkan. Kemudian ada beberapa pasal yang direvisi, ada pasal yang tetap dipertahankan. Kemungkinan yang akan masih jadi panas adalah pasal cohabitation, hidup bersama, dan pasal mengenai fornication, seks di luar pernikahan. Itu yang kemudian kemungkinan masih akan jadi perdebatan alot. Tapi yang lain-lainnya pemerintah cukup yakin bisa goal. Undang-undang pemasyarakatan sebenarnya nggak ada persoalan karena itu sudah baik, cuma apes saja waktu itu tahun 2019 tuh ikut nyangkut karena isunya kan perlawanan terhadap KUHP. Jadi akhir tahun ini akan disahkan satu ya. Jadi waktu tunggu nggak akan terlalu lama mudah-mudahan. Tetapi sementara menunggu itu sebaiknya Kementerian Hukum dan HAM mulai mengeluarkan peraturan menteri yang memungkinkan pelaksanaan pidana bagi pengguna narkotika di luar lapas. Di luar lapas? Dengan cara diletakkan di lapas terbuka. Ada fasilitasnya? Ada. Lapas terbuka di Indonesia tuh ada cukup banyak, tapi jarang digunakan. Maksudnya lapas terbuka itu tidak dimasukkan di dalam suatu tempat yang ada jeruji besinya? Nggak ada. Jadi dia rumah-rumah biasa seperti itu? Betul. Kemudian dikasih aktivitas? Ya. Atau mau ditaruh di pulau-pulau yang ribuan yang ada di Indonesia ini? Enggak. Jadi di Jakarta tuh di Cinere. Ada lapas terbuka di Cinere, di situ ada perkebunan, ada kolam, ada tambak. Dia modelnya persis kata Mas Rahman tadi, kamar-kamar rumah pavilion. Iya, iya. Jadi bukan sel, meskipun untuk keluar sama sekali dari wilayah itu tetap ada penjagaan. Oke. Ya, tapi mereka bisa beraktivitas seperti layaknya manusia biasa, bisa dapat kunjungan. Dan di situ memungkinkan mereka dapat program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oh, itu diistilahkan lapas fasilitas terbuka? Ya, lapas terbuka. Bukan lapas dalam arti keamanan minimum, bukan? Ada lagi istilah lapas minimum itu. Lapas terbuka betul-betul ya keamanannya sangat terbuka, hanya di lapisan luar aja kemudian dijaga. Dan ini pun harusnya untuk ada aturan khusus misalnya, atau itu diskresinya Kemenkumham siapa saja yang bisa dimasukkan di dalam fasilitas diskresinya Kementerian Hukum dan HAM. Jadi itu sebabnya kita minta agar Kementerian Hukum dan HAM dalam rentang wewenangnya mengeluarkan peraturan menteri yang memungkinkan napi pengguna itu menjalani pidananya di lapas terbuka. Gitu. Ada mungkin misalnya napi yang kena tadi hukuman ringan karena melakukan tindak pidana yang di bawah 1 tahun lagi bisa dimasukkan juga di dalam fasilitas lapas terbuka? Bisa, nanti kita lihat jenis tindak pidananya seperti apa. Biasanya yang dimasukkan dalam open prison atau lapas terbuka itu adalah kejahatan-kejahatan non-violent, kejahatan-kejahatan tanpa kekerasan, atau kejahatan-kejahatan tanpa korban seperti penyalahgunaan narkotika, kemudian perjudian itu kan nggak ada korbannya ya. Oke. Prostitusi misalnya atau germo mucikari itu kan juga tidak ada korban. Tapi kalau kemudian sudah penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa segala macam, pencemaran nama baik bisa dimasukkan. Pencemaran nama baik bisa karena itu non violent. Atau yang ITE yang sering rame itu. Yang dianggap mencemarkan nama baik atau memfitnah seseorang. Yang delik-delik aduan itu ya. Delik-delik aduan itu. Itu bisa. Itu bisa. Sejauh mana itu dilaksanakan sebelum, artinya apakah memang harus menunggu peraturan menterinya atau Kemenkumham sudah bisa melaksanakan itu? Harus butuh payung hukum dalam bentuk peraturan menteri. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan SK Dirjen untuk pedoman. Karena harus ada pedoman bagi pelaksanaannya seperti apa, dan itu yang belum ada. Nah, kita itu sudah menyampaikan kepada Pak Wamen mengenai matriksnya, usulannya 2 minggu lalu. Ini tiap minggu masih ketemu, kita bahas, kita usulkan agar kemudian bisa ada langkah, dan kebetulan kasus lapas Tangerang ya terjadi. Nah, ini semoga bisa lebih mendorong lebih cepat diadopsi kebijakan ini. Nah, seandainya kebijakan itu diadopsi, Bung Leo, apakah fasilitas sendiri cukup? Mengingat tadi yang Anda sampaikan, jumlah narapidana yang masuk dalam penjara, terutama untuk penyalahgunaan narkoba, kontribusinya hampir 51% lebih. Nah,
Kalau lapas terbuka itu kelebihannya adalah untuk fasilitas pengamanan tidak serigid atau seberat misalnya lapas yang membutuhkan tembok besar, yang membutuhkan sel-sel ya. Jadi konversi bangunan dari yang ada, dari sekolah misalnya, atau dari apa model-model lain itu bisa relatif lebih murah membangunnya. Secara anggaran lebih lebih rendah dibandingkan rendah. membangun penjara. Jauh lebih rendah. Membangun penjara kan sekarang paling nggak sekitar 60 miliar, seminimum-minimumnya. Karena kita bicara mengenai pembangunan infrastruktur yang besar, tembok, fasilitas sel, dan segala macam. Sementara lapas terbuka ini kan dia lebih banyak membutuhkan lahan terbuka dengan beberapa rumah-rumah untuk tinggal. Serta mungkin ada bengkel kerja untuk aktivitas, ya. Itu seperti peternakan jadinya kalau misalnya Mas Raman berkesempatan lihat. Dan tempatnya pun di lokasi yang jauh dari ini yang ada juga pohon-pohon seperti itu. Iya. Atau dekat gunung di daerah Bogor seperti itu. Seperti itu. Sehingga mereka bisa beraktivitas seakan-akan tidak merasa di dalam penjara. Betul. Misalnya setiap Pemda aja bisa memberikan atau meminjamkan lahan menganggurnya ya untuk digunakan sebagai lapas terbuka. Itu menurut saya udah sangat memungkinkan dan membantu karena nggak butuh sangat terlalu besar. Kalau kita ada sekitar 500-an daerah kabupaten kota dan setiap wilayah itu ada semacam open farm atau open prison. Kalau di Australia disebut open farm, peternakan terbuka. Mereka bahkan nggak sebut prison, jadi nggak sebut lapas terbuka, tapi peternakan terbuka gitu untuk menghilangkan stigmanya itu sangat mungkin. Kalau itu diterapkan, Bung Leo, bisa existing sekarang dengan fasilitas yang ada, bisa mengurangi sampai berapa persen jumlah narapidana yang ada di penjara? Banyak Mas, itu ini dia tentu kan nggak bisa dilakukan dalam waktu 1 bulan ya bertahap. Tapi 30-40% tuh bisa Mas. 34%? 30-40%. Sangat signifikan untuk mengurangi isu overcrowding tadi. Signifikan sekali dan bukan hanya yang existing, bahkan untuk selanjutnya pun kemudian penegak hukum bisa atau hakim bisa menjatuhkan putusan melaksanakan pidana di open prison itu. Oke. Itu juga tetap butuh hukuman karena dia tetap memiliki kebebasan yang dibatasi. Iya, dia kan kategorinya di penjara kan, hukuman penjara. Pidananya tetap pidana penjara. Pidana penjara, cuman lokasinya tidak dalam kategori dalam penjara. Iya. Dan itu menjadi diskresi pemerintah untuk memastikan seperti itu. Dalam wewenang Kementerian Hukum dan HAM cukup dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Berarti isunya simple dong, Bung Leo. Tidak serumit yang diperkirakan orang terhadap permasalahan overcrowding di Indonesia ini. Sebenarnya, ya memang harapannya sih ada perubahan yang lebih besar lagi di KUHP dan Undang-Undang Narkotika. Iya. Tapi ini kan sementara, solusi sementara. Maksud saya, ide ini, konsep ini kan bukan konsep yang yang sulit untuk dilakukan. Apakah memang ada yang diuntungkan dengan sistem penjara yang ada saat sekarang ini sehingga seakan-akan bertahun-tahun ya begini-begini terus? Ada banyak isu penjaranya seperti ini, tempat sekolah kriminal, tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh undang-undang sebagai lembaga pemasyarakatan. Jadi seakan-akan sistem ini seperti ini karena ada yang diuntungkan sehingga susah untuk berubah menjadi misalnya paling tidak tadi disebutkan fasilitas terbuka, mengurangi overcrowding sampai 34% demikian rupa. Apakah memang begitu terjadi? Bahwa saat ini karena ada yang diuntungkan sehingga sulit untuk berubah atau sulit untuk muncul kebijakan-kebijakan terobosan yang bisa mengurangi permasalahan yang ada di dalam penjara? Dari segi insentif atau kepentingan performa atau kinerja, iya. Jadi semakin banyak kasus yang bisa diproses, itu jadi indikator bahwa institusi penegak hukum memiliki performa yang membaik, meningkat karena dari jumlah kasus yang ditangani, ya, sehingga lebih banyak yang dihukum. Itu sebabnya lebih mudah memidana penyalahguna karena jumlahnya besar, biaya murah, nangkepnya banyak. Nah, kemudian di pemasyarakatan, kenapa belum ada terobosan? Ini juga saya nggak tahu apakah karena cara berpikirnya yang tidak berubah,
cara berpikir yang tidak memahami prinsip pemasyarakatannya, karena menurut saya itu jelas dilanggar dengan menempatkan penyalahguna di dalam penjara. Itu jelas tujuan pemidanaan nggak tercapai, ya. Karena kalau bicara soal insentif diletakkan di lapas terbuka pun sebenarnya kalau niatnya ya maaf ya niatnya jelek itu juga tetap masih bisa sih Mas. Ya, jadi saya lebih melihat bahwa ini lebih keterbatasan paradigma saja. Untuk melihat alternatif ya penjara seperti itu. Jadi terobosan-terobosan atau inovasi ini nggak terpikirkan mungkin sebelumnya sampai saat kemudian kita ajukan. Tahun 2012 itu pernah direncanakan oleh kementerian saat itu untuk memberikan blanket amnesty. Jadi pengampunan umum untuk seluruh penyalahguna narkotika. Itu juga kemudian dilawan karena dianggap bertentangan dengan prinsip pemidanaan. Nah, jadi tawaran kita adalah bukan seperti itu juga. Tetap mereka harus menjalani pidana, tapi cara pidananya berbeda. Jadi bukan diamnesti, diampuni semua, tidak. Artinya dipotong masa tahanannya sehingga dia menjadi bebas. Ada cara-cara lain yang dilakukan oleh kementerian, tapi juga kurang efektif, misalnya dengan pelepasan, pengeluaran napi sebanyak-banyaknya setiap tahun. Dengan memberikan remisi, dengan memberikan pembebasan bersyarat, ya, yang sangat besar dan setiap tahun itu bisa 30.000, 40.000. Tapi ini juga menurut saya salah satu solusi, tapi juga berisiko, ya, punya risiko. Dan saya nggak akan menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak punya inisiatif, ada, tetapi paradigmanya masih tetap retributif, belum ke restoratif seperti yang diajukan tadi. Kalau memang itu bisa dilaksanakan, itu paling tidak ada keyakinan bisa mengurangi tingkat residivis yang sekarang ini masih sangat tinggi ya? Iya. Jadi prinsipnya semakin terbuka atau semakin restoratif pidana, reoffending rate itu kan semakin rendah. Jadi semakin restoratif atau semakin rehabilitatif bentuk pemidanaan, angka kemungkinan pengulangan itu akan semakin rendah. Dan itu valid di semua? Itu valid, di seluruh negara itu totalnya. Terjadi seperti itu? Ya, jadi di Global Prison Population itu menunjukkan pemenjaraan itu angka pengulangannya, residivismenya itu sekitar 40%. Pada anak itu bisa sampai 60% karena traumanya, kerusakannya itu lebih besar pada anak. Ya. Tetapi pada pidana bersyarat, pengawasan angkanya itu turun ke 19%. Bahkan pada pidana kerja sosial turun ke 16%. Ya, itu menunjukkan bahwa pada saat ada treatment yang mendorong orang itu kemudian menjadi lebih rehabilitatif, ya, pidana bersyarat kan kemudian dia harus konsultasi, dia ikut program kerja, ya, dia harus lapor, dia harus melakukan hal-hal yang menunjukkan perubahan. Itu kan restoratif, rehabilitatif. Itu turun, gitu loh. Kecenderungan dia mengurangi turun. Sementara yang penjara itu memang itu tadi transmission of crime, masuk ke network crime, kemudian pemiskinan yang menyebabkan dia kemudian harus melakukan kejahatan lagi. Itu alasan kenapa. Betul-betul seperti sekolah kriminal ya Om. Betul. Sekolah tinggi. Sekolah tinggi, meskipun tanpa gelar gitu. Meskipun tanpa gelar. Ya gelarnya tato biasanya kan. Gelarnya tato. Saya pernah di sini kan bikin tatonya. Banyak orang bilang bahwa salah satu permasalahan lain adalah karena minimnya anggaran. Apakah memang seperti itu? Artinya ini juga kan ketika ada fasilitas terbuka, kan juga perlu ditambah kan, Bung Leo? Iya. Ditambah karena memang jumlahnya juga terbatas. Apalagi tadi angkanya cukup signifikan. Nah, anggaran ini bisa sebagai kambing hitam untuk menyalahkan bahwa ternyata, wah ini penjara nggak bisa dilapas sesuai dengan undang-undang karena memang anggarannya terbatas. Apakah memang seperti itu? Nah, saya mau mundur sedikit, lebih luas sedikit, bukan hanya pada soal anggaran, tapi soal politik pemidanaan. Ini saya compare ya beberapa model sebagai perbandingan. Negara-negara kapitalis itu melihat kejahatan sebagai kesalahan atau kegagalan individu di free market. Ya, dia gagal berkompetisi, melakukan kejahatan, sehingga negara kapitalis bersedia membayar untuk mengasingkan pelanggar kejahatan ini jauh dari market untuk melindungi free market.
Sehingga digunakanlah pemenjaraan yang luar biasa pada negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat dan Inggris. Tapi ada model lain yang disebut dengan welfareist. Seperti Belanda, negara-negara Nordik, Skandinavia, yang melihat bahwa kejahatan itu nggak hanya persoalan individu, itu punya aspek dimensi sosial. Ada kegagalan masyarakat di situ, entah karena kemiskinan, pendidikan, lapangan pekerjaan, diskriminasi etnis misalnya. Sehingga kalau seseorang melakukan kejahatan, masyarakat tuh juga punya andil. Sehingga bentuk penghukumannya tuh lebih kompleks, nggak hanya sekedar diasingkan di penjara, tapi dengan cara apa? Menaikkan anggaran pendidikan, affirmative action kepada masyarakat, misalnya suku anak dalam, ya misalnya ternyata mereka cenderung melakukan kejahatan. Jadi treatmentnya itu lebih welfareist. Nah, ada model-model lain. Nah, pertanyaannya Indonesia ini sejak kapan kita jadi negara kapitalis? Ya, kok kita sok-sokan ngirim orang sebanyak-banyaknya ke penjara? Emang ada duitnya kita ya? Nggak ada. Kalau US itu ya karena dia kapitalis, dia subsidi gitu. Ngirim dia ada 2,5 juta orang napi di sana. Itu disesuaikan dengan anggarannya. Ya, anggaran federal Amerika Serikat untuk pemenjaraan itu lebih besar daripada anggaran federal mereka untuk pendidikan. Dan mereka berani bayar, mereka berani hukum, mereka berani bayar. Di kita tuh sok-sokan, kita berani hukum nggak berani bayar. Ya, kalau di sana kan dijelaskan. Dicabut haknya berarti hak-hak lain kayak makan, gizi dipenuhi. Itu harus dipenuhin dan ada bahkan mereka bayar perusahaan swasta untuk mengelola penjara swasta untuk memastikan hak-hak itu dipenuhi. Tapi itu adalah sistem politik mereka. Sistem politik kita kan bukan kapitalis. Kita malah katanya kan konsepnya tadi pemasyarakatan, lebih welfareist, kesejahteraan masyarakat Indonesia. Harusnya model yang begini. Di mana kejahatan tuh ada aspek dimensi sosial. Orang nyuri itu ada persoalan di masyarakat, entah persoalan subkultur, entah persoalan pendidikan. Kemudian negara harus melihat kok ini kasus narkotika misalnya meningkat, ini ada persoalan apa di kultur apa. Nah, intervensinya tuh bukan dengan mengirim orang ke penjara membayari, tapi coba di treatment apanya, di pendidikannya kah, di apanya kah gitu kan. Harusnya begitu pendekatannya. Tapi kita nih salah kaprah. Pengen sok-sokan tapi nggak kuat bayar. Jadi nggak jelas nih. Ideologi kita katanya Pancasila. Pancasila kan bukan kapitalis. Betul. Pancasila itu lebih pada welfareist. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara kesejahteraan. Iya. Nah, jadi ini keseleonya tuh luar biasa. Nah, baru kemudian kita bisa bicara anggaran. Ya anggaran pasti selalu kurang lah. Kemudian karena sistem politik kita bukan kapitalis, nggak akan mampu ngikuti. Sekarang ini setengah mati kita berusaha bangun penjara baru ya. Dari tahun 2010 sampai 2014 kita keluar hampir 3 triliun bangun penjara. Daya serapnya itu cuma nambah 16.000 kapasitas bed baru ya. Tetapi dalam periode 3-4 tahun itu hampir 40.000 orang masuk. Ini kan kayak pertandingan lari tanpa akhir. Kapan garis finishnya? Nggak dapat. Ada yang berpikir kalau gitu kita ikut Amerika saja, kita swastakan penjara itu. Bagaimana dengan ide itu, Bung? Bayarnya pakai apa? Lah yang negeri aja nggak orang makan kurang kok. Nggak bisa kita berarti. Nggak bisa. Jadi sistem penjara swasta itu sulit dilaksanakan mengingat kemampuan bayar negara ini sangat rendah terkait dengan fasilitas penjara. Penjara swasta itu hanya bisa di negara-negara kapitalis, di mana mereka bisa subsidi anggarkan keuangan negara untuk memprotek market. Ya, market tuh harus steril dari kejahatan. Jadi tetap negara yang bayar, meskipun yang tadi negara yang bayar, iya. Tetap negara yang bayar, tapi dikelola oleh swasta. Karena pegawai negeri nggak bisa ngikuti perkembangannya dan akan lebih murah swasta. Kayak perang kan juga mereka pakai tentara bayaran kan, perusahaan-perusahaan mercenary itu kan. Private military contract. Iya, private military contract. Karena lebih fleksibel dan resiko hukum juga lebih rendah. Iya, jadi sadarlah bangsa Indonesia kita terhadap filosofi dasar kita tuh sama sekali nggak mencerminkan politik pemidanaan kita. Kekeliruannya tuh besar. Jadi memang jenis hukuman sama pilihan hukuman sama penetapan sehingga ini mungkin juga kerja besar kali Bung Leo ya. Iya. Karena ini kan bukan hanya bicara
legislasi saja, Iya, undang-undang, tapi juga bagaimana undang-undang itu diterapkan. betul. Dan sistem penegakan hukum kita juga, terutama aparat penegak hukum harus juga mampu melihat bahwa ya jangan hanya membawa orang ke penjara saja, Iya, termasuk skema tuntutannya, dakwaannya, atau malahan hakim itu sendiri. iya, Karena kalau memang misalnya masih ada kecenderungan seperti itu, ya undang-undangnya juga akan tetap ada perbaikan, tapi penerapannya akan berbeda. Saya justru tertarik dengan langkah taktis tadi itu, Bung Leo. Bagaimana mengembangkan atau memungkinkan para terpidana, khususnya penyalahguna narkoba tadi, masuk ke fasilitas terbuka. iya, Karena itu jauh relatif lebih manusiawi dan juga bisa meningkatkan resiko atau mengurangi resiko residivis tadi betul. dan mengurangi kemampuan juga untuk meningkat kelas, tidak hanya jadi penyalahguna. Iya, dan mengurangi peredaran narkotika di dalam. Efektif itu. Efek lah, yang mau beli siapa? Ini kan secara demografi penyalahguna narkotika itu kan rata-rata kelas menengah. Ya, kan narkoba nggak harganya di atas nasi warteg, Mas. Iya betul. Paling nggak 100 ribuan kan untuk paket konsumsi pribadi itu ya, udah pahe banget itu. Nah jadi kelas menengah yang memang punya daya beli, meskipun mereka itu dipidana, mereka masih dapat support dari keluarga. Dan mereka ini adalah demand yang bagus sekali dan harus dijaga supaya nggak ketemu sama supply. Kalau bandarnya itu mau ngejual, terus yang dihadapi itu kriminal umum yang pencurian segala macam, yang uang aja buat makan aja susah, nggak laku dagangan mereka. Dagangan mereka laku karena kemudian ada pengguna. Nah kalau penggunanya nggak ada di situ, mau dikasih ke siapa? Dimakan sendiri kan paling. Nah, jadi itu manfaatnya banyak, Mas. Jadi seakan-akan politik pemidanaan sekarang malah menumbuh kembangkan penyalahgunaan narkoba, begitu kira-kira Om Leo. Iya, ada penelitiannya peka yang menunjukkan bahwa persentase napi, tapi ini nggak dipublish ya. Persentase napi yang melanjutkan konsumsi narkoba di dalam itu cukup signifikan. Bahkan beberapa adalah yang kemudian mulai mengkonsumsi narkoba di dalam itu juga cukup signifikan. Jadi ini persoalan sendiri bahwa kemudian peredaran dan keberadaan narkoba di dalam lapas tuh bertahan panjang karena ini. Karena supply and demand-nya ketemu. Ditemukan, Mas. Bukan cuma ketemu nggak sengaja. Ditemukan kan itu kan. Ya, dan pada controlled market, jadi market yang terkontrol, harga komoditas kan kemudian jadi sangat tinggi, Mas. Karena tidak ada persaingan. Ya, kalau di luar kita mau beli narkoba, saya belum pernah ya, ke A kok naik harganya, saya ke B, kan gitu, atau ke C. Nah itu kan ada kontrol market di situ kan. Tapi kalau dari dalam lapas, adanya ya itu. Nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan lain, dinaikin juga ya kalau mau saya beli, kalau enggak ya udah saya sakau kan gitu. Yang seharusnya mereka tidak masuk ke penjara, tapi masuk ke rehabilitasi. Iya. Jadi persoalan lain juga, hakim kemudian kalau kita tanya ya, kenapa tidak dipidana rehabilitasi? Di provinsi saya nggak ada panti rehabilitasi katanya. Nah, Lah Bung Leo, yang tadi fasilitas lapas terbuka, apakah punya kemampuan untuk menyediakan dalam arti untuk menampung penyalahgunaan narkoba itu biar misalnya dia bisa terlayani, karena pada prinsipnya mereka kan korban dari penyalahgunaan. saat ini tidak ada, karena lapas terbuka biasanya digunakan bagi mereka-mereka yang dalam hitungan bulan itu akan lepas, ya. Dan buat mereka yang mau Jadi transisi seperti itu. transisi, seperti halfway house, istilahnya rumah ya separuh jalan sebelum keluar. Tetapi dengan permen, ya, dan kemudian kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, itu kemudian bisa diperlengkapi karena itu kan fasilitasnya bukan infrastruktur sebenarnya kalau kita bicara rehabilitasi. Ya tentu ada ruangan dan segala macam, tetapi kan sifatnya lebih program, Mas, kalau rehabilitasi itu. Dan itu menurut saya masih dalam kemampuan kementerian untuk mengadakan. Selain
tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Bung Leo. Yang tindak pidana ringan tadi prosentasenya juga cukup besar di dalam komunitas penjara itu. Jadi yang pertama itu penyalahgunaan narkotika, kemudian yang kedua itu pencurian, ya di Indonesia ya, masih pencurian. Ketiga itu gambling, perjudian. Perjudian tinggi, Mas. Artinya kalau 3 jenis kejahatan itu dimasukkan ke Paling nggak lapas yang 1 dan 3 ya. Kalau yang pencuriannya agak tricky, karena pencuriannya agak patologis, Mas. Iya. Ada faktornya macam-macam dan lebih kompleks. Dia bukan hanya sekedar karena masalah ekonomi, Iya. bisa juga karena karakter dia. Ada karakter, ada persoalan-persoalan lain. Persoalan ya, lain. ya. Dan butuh treatment yang berbeda. Sehingga untuk Dan ada korbannya, Mas. ada korban. Ada Kalau korban. tadi judi dan narkoba Iya. tidak ada korbannya, Tidak ada kecuali diri korban. sendiri. Iya. Sehingga 2 jenis kejahatan inilah yang mungkin bisa dianggap layak untuk dialihkan ke lapas terbuka. Betul, betul. Dan jumlahnya signifikan sekali ya. Signifikan, Mas. Signifikan. Kalau begitu artinya ini adalah langkah-langkah praktis yang sebenarnya bisa menyelesaikan banyak persoalan. Iya, bisa. Tinggal ini masalah kemauan. Betul. Kemauan dan keberanian untuk melakukan terobosan. Kenapa bicara keberanian? Apakah ada yang menentang kalau seandainya Kan ada resiko-resiko, Mas. Resiko gagal, kemudian keberanian untuk meyakinkan perubahan postur anggaran yang besar, kan? Kan ini perlu realokasi anggaran dan program, oh merubah mindset, perlawanan di dalam kan pasti ada, seperti yang Mas bilang kan. Mungkin ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan jumlah napi yang besar misalnya di dalam, dengan manajemen kamar misalnya. Nah itu kan ada faktor-faktor itu. Jadi menurut saya ini bukan hanya sekedar soal tahu atau soal memahami konsep, tapi juga berani mengambil tindakan untuk melakukan perubahan itu. oke. Jadi dalam setiap persoalan tetap butuh keberanian. Pasti, Mas. Dan keberanian ini juga justru luar biasa karena ini bicara mengenai masalah isu penjara, Iya, merubah praktek yang ada kan. merubah praktek yang ada. Iya. Belum ada mungkin nggak misalnya timbul kegagalan atau timbul kritik-kritik yang kira-kira mempertanyakan sejauh mana tingkat keberhasilan fasilitas terbuka ini, atau misalnya napinya malah lari karena tidak dijaga. Kalau yang berkenaan dengan lapas terbuka enggak? Belum. Karena selama ini pendekatannya masih sangat konservatif. Jadi mereka yang akan keluar diberi kesempatan menjalani pidananya di lapas terbuka. Ya, tapi nggak banyak yang mau karena keberadaan lapas terbuka itu tidak di setiap wilayah. Dan orang biasanya tetap memilih lapas yang dekat dengan keluarga. Ya, jadi kalau misalnya saya belum tentu di satu provinsi gitu tuh ada tuh lapas terbukanya atau di dekat saya ada lapas terbuka. Itu salah satu alasan kenapa lapas terbuka harus lebih banyak. Jadi tetap butuh tambahan anggaran lagi untuk membangun lapas terbuka. Iya, Meskipun biaya tidak begitu mahal. Iya, konversinya tuh nggak akan mahal, Mas. Dan satu, lalu yang kedua, jenis layanan yang diberikan di lapas terbuka itu sebenarnya banyak disediakan oleh masyarakat, kelompok masyarakat. Misalnya pondok pesantren kalau kita bicara rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial ya terhadap narkoba, terhadap perjudian. Mungkin mereka punya program agar mereka itu lebih sadar. Yayasan-yayasan pemulihan narkotika kan Mas mungkin sering dengar ya, banyak ya yang menangani korban-korban. Kemudian juga ini tipe-tipe servis, tipe-tipe layanan yang sebenarnya di masyarakat itu ada, tapi belum dimanfaatkan. Nah ini kan lucu nih sebenarnya, ada kondisi yang kontradiktif, masyarakat kita tuh sangat sosial, tetapi aspek sosial yang tinggi itu belum digunakan, nggak dipakai dalam konteks resosialisasi napi. Nah ini juga, ini saya bingung gitu kan. Tapi kita masih pakai penjara yang kemudian sangat individualistis. Dan sangat membutuhkan biaya tinggi. Biaya tinggi karena tidak memperhatikan faktor dukungan sosial yang di Indonesia tuh luas banget. Di Indonesia kan apa aja kita urusin kan, urusan tetangga aja kita urusin kan gitu. Bisa nggak Bung Leo kita katakan bahwa model penjara yang dipraktekkan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Bertentangan, Mas. Bertentangan. Sangat bertentangan. Dari segi kondisi yang dihadapi itu bertentangan semua dengan Pancasila, ya, kemanusiaan,
Itu kalau Mas lihat foto-foto videonya sangat tidak manusiawi. Ya. Dengan konsep keadilan, kesejahteraan itu tidak manusiawi. Ya. Apakah pernah misalnya para napi itu mengajukan gugatan karena atas Belum ada. kondisi layanan di lapas yang tidak begitu manusiawi? Sepengetahuan saya belum ada. Belum ada. Mereka tidak se-organize itu. Kita sempat terpikir untuk mengajukan gugatan bahwa kondisi pemenjaraan di Indonesia itu inkonstitusional karena melanggar banyak hak dasar konstitusi. Tetapi sepertinya di MK kita belum bisa mengajukan gugatan kondisi yang inkonstitusional. Yang bisa adalah undang-undang yang inkonstitusional. Tapi tindakan atau pelaksanaan undang-undang yang tidak konstitusional itu masih belum bisa. Padahal jelas-jelas itu pelanggaran konstitusi, praktek pemidanaannya, praktek pemenjaraan. Tidak dibawa misalnya ke pengadilan negeri bahwa itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena dia menyelenggarakan penjara tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Belum ada. Belum ada Belum ada. Saya kira harus ke tingkatan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi karena solidaritas di penegak hukum cukup tinggi, Mas. Dalam konteks ini aja deh, saya pernah beberapa kali ya tanya kepada hakim, Pak, untuk kasus ini kan sebenarnya pencuriannya ringan sekali, tapi kenapa kok hukumannya 4 bulan? Mereka menjawab, karena dia sudah ditahan 4 bulan. Saya nggak mungkin ngasih 15 hari, saya mau ngasih 15 hari nih, pencuriannya ringan kok di bawah 2 juta kan. Tapi nggak bisa. Kenapa, Pak? Kan ada independensi. Nggak bisa, itu nanti kemudian pasti akan dibanding oleh jaksa, dan orang ini akan ditahan lebih lama lagi, bisa 6 bulan, bisa 7 bulan. Dan kalaupun kemudian tuh banding jaksa itu ditolak, itu secara administrasi hukum akan ribet sekali soal apa istilahnya retribusi ya, pengembalian kerugian negara kepada orang itu. Jadi akhirnya ya daripada rumit, saya paskan dengan masa tahanannya. Paskan. Makanya penahanan itu bukan hanya membuat penuh penjara, tapi juga menentukan minimum pemenjaraan. Itu kondisinya, Mas. Jadi praktek di lapangannya ya. Hakim itu juga nggak berani kemudian melakukan terobosan, melakukan koreksi terhadap apa yang dilakukan oleh institusi hukum lain. Seperti itu. Oke. Saya kira yang terakhir nih, Bung Leo. Permasalahan mendasar kita adalah lebih kepada permasalahan penyelenggaraan praktek penjara itu sendiri. Dan yang lebih mendasar lagi bahwa kita harus punya falsafah yang jelas, bukan begitu mungkin? Betul. Kita ini mau memperlakukan penjara seperti apa? Apakah memang tadi modelnya seperti Amerika atau seperti welfare state? Yang terbaik menurut Bung Leo tentang penyelenggaraan penjara bagi terpidana itu seperti apa? Yang khas Indonesia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di negara kita ini? Kita paling dekat kalau disuruh memilih ya antara negara kapitalis atau negara welfare kesejahteraan, ya kita tentu lebih dekat dengan negara kesejahteraan karena itu cita-cita yang disampaikan di dalam Undang-Undang Dasar 45 soal kesejahteraan, kemakmuran, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat itu berulang-ulang disampaikan. Dan masyarakat kita memiliki daya dukung sosial yang sangat besar, afiliasi masyarakat tuh besar sekali, sehingga kejahatan itu nggak bisa hanya sekedar dipilih satu, tetapi harus dilihat dalam keterkaitan sosial. Sehingga saya merasa pendekatan yang lebih tepat adalah pendekatan welfareist, pendekatan negara kesejahteraan, di mana treatmentnya bukan hanya hukuman individu, tetapi juga program-program sosial, pendidikan. Dan itu harusnya jadi target atau jadi nafas filosofi dari politik pemidanaan Indonesia. Dan seharusnya tidak juga sulit untuk dilaksanakan, mengingat daya dukungnya juga besar. Di masyarakat besar. Itu yang masih keliru dari kita sampai sekarang. Berarti tadi yang terpenting adalah kemauan dan keberanian untuk mengambil kebijakan yang bisa menjadikan bahwa penjara itu sama dengan lembaga pemasyarakatan. Iya, betul. Baik. Terima kasih, Bung Leo. Sama-sama, Mas Rahman.
semoga bisa lebih bermanfaat dan semoga penjara bisa menjadi lembaga pemasyarakatan, bisa memanusiakan narapidana yang ada di dalamnya. Amin, amin. Semoga cepat tercapai. Amin. Amin.